Shalom anak-anak semua. Wah, kalian sudah mandi semua? Siap untuk mengikuti ibadah online. Kita tahu bahwa sekalipun pandemi kita masih tetap bisa mengikuti ibadah pagi hari. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memelihara kehidupan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah bangun di pagi hari. Kami mau mengikuti ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Beri kami sukacita Tuhan, supaya kami boleh tetap semangat di dalam mengikuti ibadah online ini. Berkati guru-guru, berkati juga anak-anak sekolah minggu semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan daki-daki. Ya, sambil tepuk tangan boleh. Semua berdiri sambil pakai gerakan tangan. Daki, daki gunung yang tinggi, ku turun. Ku melintasi padang rumput, Yesus besertaku. Terbang, ku selam dalam samudra, ku dayung, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum kepada orang tuamu. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, anak-anak, lagu itu mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Nah ya, terus di suka pun kau ada, di duka pun, duka itu sedih ya, di duka pun kau ada. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Kamu ambil Alkitabmu, yang sudah bisa membaca, bacalah supaya Tuhan memberkati kehidupanmu. Yang belum bisa membaca, katakan kepada Mama, baca Alkitabnya, aku mau mendengarkan, gitu ya. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dan 35. Sekali lagi, 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dan 35. Bu Arin akan bacakan ya, kalian membaca juga di rumah. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wah, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang siapa? Daud, betul. Siapa Daud itu? Daud adalah anak bapak, betul, anak bapak Isai. Daud adalah anak yang betul. Wah, kalian berarti mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi masih mengingat. Daud adalah anak ke-8. Nah, saudaranya laki-laki ada 7, Daud yang ke-8. Jadi Bapak Isai punya 8 anak. Minggu yang lalu
Ini ceritanya nyambung lagi minggu yang lalu ya. Pekerjaan Daud atau Daud disuruh orang tuanya untuk mengembalakan dombanya. Apakah dombanya ribuan? Tidak. Berapa dombanya? 3. Aduh, badannya kecil ya. Kemudian disuruh membalakan domba. Lah, duduk di taman, di padang rumput yang luas, dia harus selalu mengawasi, siapa tahu ada orang jahat datang untuk mengambil dombanya. Nah, itu tugas Daud, menjaga 3 ekor dombanya tadi. Dia harus mengawasi, siapa tahu ada orang yang jahat atau anak yang nakal lebih besar badannya dari dia mencuri kambingnya. Nah, dia juga harus mengawasi dombanya supaya tidak diterkam oleh binatang yang buas. Nah, anak-anak pernah pergi ke kebun binatang kan? Nah, pernah melihat singa? Wah, pernah Bu Arin. Pernah melihat beruang? Pernah Bu Arin. Singa, beruang itu adalah hewan liar, hewan yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena ada beruang dan singa adalah binatang buas. Binatang buas itu kalau sudah lapar tidak peduli, dia akan memakan orang. Bisa kamu misalnya bermain, misalnya masih tinggal di hutan, kalau bermain terlalu jauh ada singa atau beruang lapar, kamu bisa dimakan loh. Nah ini ya. Nah ini adalah Daud, dia menjaga dombanya. Ketika dia ditanya, kamu itu kecil ya? Nah Raja Saul kan ngatain, kamu kecil ya. Tapi jangan dilihat Daud itu kecilnya loh. Daud punya keberanian yang sangat hebat. Mengapa? Yang sudah kita baca tadi tentang Daud bisa mengalahkan singa. Nah, ini ketika Daud mengembalakan dombanya, dia menjaganya dengan baik. Dia memuji Tuhan sambil membalakan dombanya. Kemudian ini lagi, dia tetap mengawasi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seekor ketika Daud duduk-duduk dengan 3 dombanya. Ternyata ada singa yang kelaparan sekali. Singanya itu lebih gede badannya, badannya lebih besar ya. Daudnya kecil. Nah, ketika Daud melihat singa, ada singa. Apakah Daud seperti itu? Tidak. Daud punya keberanian yang besar. Karena apa? Daud rajin berdoa, Tuhan memberikan kekuatan. Nah, ketika singa itu kelaparan, dia melihat 3 kambing. Nah, mungkin singanya berpikir, aku pilih warna yang mana ya? Yang putih atau yang coklat? Nah, karena kelaparan, dia pikir, aku pilih yang mana? Atau pilih orangnya aja yang balakan. Singanya sudah dia melihat kambingnya gemuk sekali. Karena apa? Karena Daud rajin mengembalakan, mencarikan rumputnya. Jadi kambingnya itu gemuk-gemuk. Nah, singanya ini semakin kelaparan. Ya. Nah tadi gambar singa ya. Nah dia melihat ketika Daud mendengar auman singa itu, dia mengejar singa itu. Singanya lihat Daud, Daud lihat singa, saling bertatap-tatapan. Wah, kalau anak-anak pasti lari, kabur gitu ya kalau ada binatang buas. Tetapi Daud melihat ini, singa, kamu mau memakan salah satu dari kambingnya orang tuaku. Lihat, aku akan membunuh kamu singa. Singanya ditantang. Singanya sudah mengaum-ngaum.
singanya berdiri. Ternyata Daud sama singanya tinggi singanya. Singa itu berdiri. Wah, Daud melihat, waduh, singanya berdiri. Aku nanti pasti diterkam. Tapi apa yang dilakukan? Daud berdoa, kemudian jibra, tahu jibra ya? Jibra itu adalah rambut dari singa. Nah, itu namanya jibra. Nah, jibranya itu ditarik dengan keras sama Daud. Wah, singanya bagaimana? Meronta-meronta. Singanya semakin marah. Bisa-bisa Daud yang akan dimakan oleh singa itu. Tapi Daud mempertahankan bagaimana caranya dombanya tidak dimakan. Dia tarik jibra singa itu, kemudian dia di belakangnya singa, singanya dinaiki, kemudian mulutnya singa itu dibuka kerak gitu. Jadi mulutnya singa itu dipatahkan oleh Daud. Daud pemberani sekali, ya, karena Daud selalu berdoa mendapat perlindungan dari Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ saja? Daud? Tidak. Siapa lagi yang mengganggunya lagi? Nah, singa tadi akhirnya mati. Kenapa? Karena Daud telah menarik jibranya, kemudian telah membuka mulutnya dengan paksa sehingga rahangnya itu patah. Matilah singa itu. Nah ya, hebat sekali. Ada pada Daud kecil ya. Nah, itu karena kekuatan dari Tuhan. Nah, ingat ya, ketika singa itu sudah mati, Daud mengikuti kambingnya lagi. Ya, Daud sudah bisa mengalahkan singa, sehingga dombanya tetap 3 ekor, tidak berkurang. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Ya, apalagi yang dilakukan Daud? Nah, dari jauh tadi singanya lapar. Sekarang ada beruang. Beruang ini badannya juga besar sekali. Nah, beruang biasanya kalau lapar itu teriak-teriak. Ayo anak-anak, siapa yang kalau lapar belum diambilkan mama makan terus teriak-teriak, mama makan? Ya, tidak boleh. Nah, beruang itu juga gitu. Ketika dia lapar dia dia membuka mulutnya lebar-lebar, tandanya dia lapar sekali. Nah, apa yang terjadi? Daud mendengar suara itu. Suara siapa lagi akan mengganggu 3 dombaku ini ya? Daud mulai mencari di mana letak sumber suara itu. Ternyata di balik rumput itu ada beruang yang lapar, yang ingin juga dombanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menyerangnya juga, ya. Dia juga menyerang, dia melempar. Ingat, Daud itu punya senjata liang-liang. Kalian tahu liang? Kalau bahasa Indonesia di mana kita tinggal itu ada ketapel. Nah ya, nah dia mulai mengambil ketapelnya. Nah, dia bisa mengalahkan harimau, beruang itu. Ya, beruang itu diketepelnya dengan keras, kemudian mengenai kepalanya, ya. Daud itu menggunakan ketepel dengan batu yang mungkin batunya banyak ya. Daud harus bagaimana caranya supaya beruang ini tidak makan dombanya atau kambingnya. Nah, ketika pas kena kepalanya, beruang itu pun langsung jatuh. Waduh, ingat ya, kepala ini sumber segalanya. Ada otak kita ya. Jadi kalian kalau bermain yang baik, jaga kepala, anggota kepalamu tuh, karena itu nanti sumber dari kehidupan ya. Nah, ini Daud mengalahkan dengan cara melempar batu dengan ketepelnya.
Nah, atau dengan liang-liangnya dia lempar, matilah beruang itu. Loh, Bu Arin, Daud itu kecil, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Mengapa? Ingat, Daud itu sangat taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak juga begitu, harus taat kepada orang tua, harus taat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang lebih kepada kamu, sehingga kamu bertumbuh menjadi anak yang kuat, ya, tidak cengeng. Nah, beruang itu mati, kemudian Daud berhasil menjaga kambing dombanya, walaupun dombanya hanya 3 ekor. Ya, Daud setiap kali berangkat mengembalakan dombanya memuji Tuhan, menjaganya dengan baik. Sore hari dia pulang, dia menuju ke rumahnya, memasukkan dombanya ke kandang dengan memuji Tuhan. Setiap hari Daud memuji Tuhan. Nah, itu Tuhan yang inginkan kepada kita. Tidak lupa melakukan perintah orang tua, menjalankan tugasnya. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Daud yang bisa mengalahkan singa dan beruang. Yuk, kita akan sama-sama baca ayat hafalannya, ya. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama supaya mendapat berkat. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo dihafalkan lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba kalian hafalkan, kemudian kalian bertanya pada orang tua, "Ma, ini ayat hafalanku." Mazmur 23 ayat yang ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ayat hafalan itu kamu rekam di rekam suara, pesan suara, kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing, ya. Tugasnya adalah menghafalkan kitab Mazmur 23 ayat 1. Jangan lama-lama, ngumpulkannya paling lambat hari Senin, ya. Jangan sampai tunggu minggu depan. Bu, lupa. Jangan. Berarti kamu tidak taat loh sama Tuhan, tidak taat perintah orang tua. Guru kalian ini juga orang tua, ya. Oke, diingat-ingat. Hafalkan Mazmur 23 ayat yang 1. Kirim berupa pesan suara ke guru kalian masing-masing. Yuk, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah gembala kami yang baik, sehingga kami tidak kekurangan apapun. Kami boleh mendengar cerita tentang Daud, Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang lebih, sehingga Daud bisa mengalahkan singa, sehingga Daud juga bisa mengalahkan beruang. Tuhan juga memberi kekuatan kami, Tuhan, sehingga kami dapat mengalahkan kemalasan kami untuk belajar, kemalasan kami untuk membaca firman-Mu, kemalasan kami di dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau selalu menuntun hidup kami, ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati juga orang tua kami, Tuhan. Dan kami tetap percaya di masa pandemi ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, kirim tugas kalian berupa pesan suara kepada gurunya, yaitu ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.